Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Tiga koruptor dana desa di Tulang Bawang ditangkap petugas Kejaksaan Negeri. Dua penyelundup 30 kg sabu-sabu diringkus di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Warga desa Sidoda di Lampung Barat hidup terpencil di tengah jalan tanah. Sebuah gudang yang dijadikan tempat pengoplosan pupuk di Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, digerebek polisi Jumat siang. Belasan karung pupuk oplosan isi kemasan 50 kg siap edar disita. 3 orang pekerja yang diantaranya 2 warga Terbagi Besar, Lampung Tengah, dan 1 warga Batu Raja, Sumatera Selatan ditangkap. Menurut polisi, modus pemalsuan pupuk itu dengan cara mencampur pupuk asli dengan bahan lain seperti garam, pasir, dan zat pewarna. Pupuk yang telah dioplos itu kemudian dikemas lagi ke dalam karung bermerek Merauke Mop. Dalam pemeriksaan terungkap pupuk oplosan itu dijual lebih murah dibanding yang asli. Harga pupuk asli non-subsidi di kisaran Rp500.000 per karung, sedangkan pupuk oplosan itu dijual di kisaran Rp250.000 per karung. Seorang gembong pencuri sapi tewas ditembak polisi Lampung Timur Jumat dini hari. Tersangka bernama Nuryono alias Misno, 44 tahun, warga Purbolinggo, Lampung Timur, ditembak karena berusaha menyerang polisi yang akan menangkapnya dengan golok. Teman tersangka bernama Eko Pujirianto, warga Bunga Mayang, Lampung Utara, yang berperan sebagai pengemudi truk yang membawa sapi curian turut diringkus. Keduanya ditangkap di Jalan Sumatera Lintas Timur, Tulang Bawang Barat saat akan menjual sapi curian ke Sumatera Selatan. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka Eko Puji menyatakan bahwa ia mendapat upah Rp1 juta per ekor untuk mengangkut sapi curian itu hingga ke Penada. Seorang balita laki-laki selamat dari kecelakaan tabrakan truk di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah, Senin siang. Ia merangkak keluar menunggu sang ibu yang berusaha keluar dari dalam kabin truk yang ringsek parah. Keduanya selamat, namun pengemudi truk bernama Ibrahim menderita luka berat. Truk bermuatan kerang yang ditumpangi balita itu bertabrakan dengan truk tronton pengangkut motor baru tujuan Sumatera Selatan. Menurut polisi, kecelakaan diduga akibat pengemudi truk mengantuk hingga mengakibatkan truknya masuk ke jalur lawan arah. Saat bersamaan, datang truk tronton dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Pengungkapan besar-besaran anggota jaringan narkoba internasional yang dikendalikan gembong besarnya berinisial FP yang kini masih buron menyeret orang-orang berpengaruh. Dari 27 tersangka yang ditangkap, salah satunya adalah mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan berinisial AG. Dari fakta yang terungkap, perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP itu terbukti jadi kurir narkoba dan ia kini menjalani pemeriksaan di bidang propam Polda Lampung. Empat mayat tanpa kepala yang ditemukan di pantai Lampung Selatan dan Tanggamus telah diautopsi oleh tim forensik dan Bidokes BVI Polda Lampung. Autopsi itu untuk mencari tahu penyebab kematian korban, apakah jadi korban pembunuhan atau korban kecelakaan laut.
Belum terungkapnya identitas mayat tanpa kepala ini mempersulit penyelidikan polisi untuk mencari penyebab kematian korban. Sejauh ini belum ada warga yang mengakui sebagai anggota keluarga mayat itu. Hingga Kamis siang kemarin, 2 mayat berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bajar Kalianda dan 2 lagi di Rumah Sakit Bayangkara, Rajabasa, Bandar Lampung. Ada satu lagi tempat wisata unik di pinggiran kota Bandar Lampung. Tidak hanya bisa menikmati keasrian alamnya, namun pengunjung juga diajak belajar budidaya lebah madu. Nama tempatnya adalah Suhita Bee Farm di kawasan perbukitan Kelurahan Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Utara. Meski di pinggiran kota, tempat wisatanya sangat cocok untuk beternak lebah madu karena ditumbuhi beragam tumbuhan bunga, apalagi ditambah ada fasilitas kedai, pendopo, kolam ikan, hingga sungai yang jernih. Pemiliknya menata tempat wisata itu sedemikian rupa supaya pengunjung tertarik dan betah berlama-lama. Selain bisa menjernihkan pikiran, pengunjung bisa belajar beternak lebah madu secara gratis. Kami di peternakan Suhita Bee Farm ini ada 500 koloni yang dibagi dari 4 peternakan. Peternakan yang di Batu Putu ini jaringan wisata edukasi, bisa panen juga. Ada peternakan di pesisir barat di Pemerihan. Di sana khusus madu lebah jenis madu apikalis. Terus di Tanggamus, tepatnya di Tugu Papak, kemudian di Waikanan. Tempat wisata itu juga telah diakui Kementerian Pertanian sebagai pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya. Pengunjung bisa belajar beternak berbagai jenis lebah, salah satunya lebah trigona. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak tempat wisata pantai baru yang layak dikunjungi. Salah satunya adalah Pantai Batu Kera di Desa Tembakak Waisimbi, Kecamatan Karya Penggawa. Lokasi wisata mudah dijangkau karena di pinggir Jalan Sumatera lintas barat dan dekat dengan pusat kota Krui. Suasana alamnya yang masih sangat alami jadi daya tarik utama pengunjung. Banyak lokasi bersuah foto ria di sepanjang pantai ini dengan latar belakang ombak besar dan batu yang menjulang tinggi. Keunikan di Pantai Batu Kera adalah tidak memiliki pasir putih untuk bermain. Sebagai gantinya, mata Anda dimanjakan dengan batu karang yang besar di sepanjang pantai. Keren pantai. Berarti rekomen banget Bang ya? Rekomendat. Untuk spot foto juga banyak nggak? Wah keren. Ada batu besarnya itu buat foto asik, mantap. Ke depan Bang harapannya seperti apa Bang? Ya kalau harapan saya sih mungkin dari pemerintah, dari aparat desa di sini ya lebih dikasih lagi fasilitas penunjangnya, contohnya misalnya toilet. Tempat wisata Pantai Batu Kera belum dikelola secara profesional. Pemerintah desa akan segera membangun beberapa fasilitas umum seperti kamar mandi, pondok-pondok di tepi pantai, hingga tempat parkir kendaraan yang layak. Jadi Kera dulu pas laut surut naik ke Batu hanya untuk bersantai dan istirahat saja. Tetapi kalau sekarang udah dapat katakan jarang Keranya naik ke atas. Jadi artinya zaman dulu sebelum ada pemukiman memang banyak kera Banyak kera, Pak. Banyak. Pemerintah desa setempat belum memungut biaya masuk ke tempat wisata Pantai Batu Kera atau alias masih gratis. Pantai Batu Kera memiliki cerita legenda bahwa pada zaman dahulu tempat ini merupakan tempat bersarangnya ribuan ekor kera saat air laut surut. Kera-kera itu turun gunung dan untuk mandi di pantai. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini.
Saya Iin Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.